Salam, saudara-saudara yang terkasih. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Naik Semoran. Saudara-saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami dapat bertemu kembali di dalam persekutuan dengan Tuhan melalui persekutuan sabda Tuhan. Ya Tuhan, kami akan dengarkan sabda-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada kami dan urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mendengarkan dan melakukan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita adalah dari kitab Pengkhotbah pasal 2 ayat 4 sampai 11. Saya akan membacakan firman Tuhan kepada Bapak dan Ibu. Demikian firman Tuhan. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dan pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, dan segala usaha yang telah dilakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang terkasih, tema firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini adalah kenikmatan dunia adalah kesia-siaan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, teks yang baru kita baca tadi, banyak orang secara tradisional mengatakan bahwa teks tersebut adalah mengenai Raja Salomo. Bahwa Raja Salomo itu adalah seorang yang kaya, seorang yang memiliki segala-galanya. Bahkan dia tidak berkekurangan apapun. Dia adalah raja yang masyhur, raja yang berhikmat, tetapi dia juga adalah raja yang kaya raya. Di dalam teks ini dikatakan bahwa dia telah melakukan banyak usaha, banyak karya,
pekerjaan yang tidak henti-hentinya, supaya dia semakin menikmati segala keberhasilan di dalam hidup itu. Dikatakan bahwa dia telah mendirikan berbagai rumah yang besar, menanami kebun-kebun anggur, bahkan dia membuat taman-taman yang indah. Dia menggali kolam-kolam sehingga menjadi tempat yang sangat menyenangkan bagi dia ketika dia ada di sana. Dan dia sendiri menikmati kesenangan hidup itu ketika dia membutuhkan hiburan-hiburan. Dia mendatangkan biduan-biduan dan biduanita sehingga dia merasa sangat bersukacita. Bahkan apa yang menjadi kesenangan orang disebutkannya di sini, yakni dia punya banyak gundik, sehingga gundik-gundik tersebut dapat melayani dia kapan saja dibutuhkannya. Dia juga punya banyak emas, perak, bahkan harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Tentu saja dalam hal ini adalah harta benda yang didapatinya dari ayahnya atau pendahulunya menjadi miliknya. Kemudian daerah-daerah yang ada di dalam penguasaannya memberikan upeti adalah miliknya. Harta benda emas dan perak melimpah di dalam dirinya, di dalam perbendaharaan harta bendanya. Dia juga mempunyai banyak pembantu-pembantu, budak-budak. Bahkan budak-budak itu dikatakannya budak-budak yang lahir di rumahnya pun banyak. Apa saja yang dilihat oleh matanya tidak pernah dihalangi oleh dirinya. Ketika hatinya menginginkannya, dia bisa membelinya dan dia memilikinya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, secara keberadaan, fasilitas, kemewahan, dia tidak tertandingi oleh siapapun. Tetapi ada sesuatu hal di dalam ayat 11 yang dikatakannya secara jujur bahwa segala sesuatu jeripaya yang telah dilakukannya itu adalah sia-sia. Tentu Bapak dan Ibu, saudara-saudara, kita dapat mengatakan bahwa orang ini yang menulis tentang kitab ini adalah seorang yang realistis. Seorang yang memang melihat kenyataan dan tidak mau memungkiri kenyataan itu. Dia bukan seorang pembohong, karena dia melihat bahwa segala sesuatu yang dikerjakan oleh anak manusia, yakni gambaran dari seorang raja yang telah memiliki segala sesuatu ini, semuanya akan berujung kepada kematian. Dia akan meninggalkan segala yang dicarinya itu. Dia hanya dapat menikmati apa yang dicarinya itu hanya untuk sementara, bukan menikmatinya sampai kekal. Banyak memang orang mencoba mengatakan bahwa penulis teks ini adalah seorang yang pesimis, seorang yang melihat segala sesuatu itu sia-sia. Mencari harta sia-sia, mencari hikmat juga sia-sia. Apapun yang dilakukan dikatakan sia-sia. Bapak dan Ibu, sebenarnya teks ini bukanlah teks yang
menyatakan pesimisme, tetapi mencoba mengajari kepada kita bahwa ketika kita hanya mencari bagi kepentingan diri kita sendiri, maka itulah yang menjadi kesia-siaan. Orang tidak salah mencari, mengupayakan agar berlimpah-limpah harta benda, berlimpah-limpah segala kepemilikan dari fasilitas, dari kemewahan yang dia miliki. Tetapi akan menjadi salah ketika kepemilikan itu tidak menjadi bagian untuk menyatakan kebaikan Allah di tengah-tengah orang banyak melalui keinginan kita untuk turut membagi kepada orang banyak. Di dalam teks ini, seperti sebagaimana judul yang diberikan kepada kita, kenikmatan dunia adalah sia-sia. Memang apabila fasilitas, segala keberadaan, segala kekayaan telah kita miliki hanya untuk kenikmatan kita sendiri, Bapak dan Ibu, tentu sangat menyedihkan. Tentu itu adalah sesuatu yang merupakan bencana bagi kita. Setiap orang yang mendapatkan banyak berkat, kemewahan, harta benda, tetapi memilikinya untuk diri sendiri, menggunakannya untuk diri sendiri, maka itu menjadi bencana bagi dia. Di mana dia tidak dipandang sebagai orang yang pengasih, tidak dipandang sebagai orang yang baik hati, tidak dipandang sebagai orang yang dermawan, tidak dipandang sebagai orang yang beragama, yang menjalankan imannya kepada Tuhan. Sebab sebagai orang yang hidup di tengah-tengah masyarakat banyak, kita tetap merupakan bagian dari masyarakat banyak yang harus turut memperhatikan segala sesuatu yang ada di lingkungan kita. Tidak salah memiliki banyak, tidak salah memiliki fasilitas mewah, tidak salah memiliki segala-galanya kekayaan di dunia ini. Tetapi yang salah adalah ketika itu hanya kita peruntukkan bagi diri kita sendiri. Kita lupa bahwa itu hanyalah titipan Tuhan semata-mata, dan harta itu adalah hanya menguji iman kita. Apakah dengan harta yang banyak kita mampu untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, kebaikan Tuhan, dan membaginya kepada orang-orang yang berkekurangan. Raja ini yang digambarkan di dalam teks ini adalah raja yang hanya melayani dirinya sendiri. Ketika dia butuh sesuatu, dia tidak tanggung-tanggung untuk membelinya. Seperti dikatakan di dalam ayat 10. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Raja yang dimaksud ini adalah raja yang akan membeli sesuatu ketika dia menyukainya, dan apa saja yang disukainya dia mampu membelinya. Tetapi dalam hal ini adalah hanya untuk menyenangkan hatinya saja. Dia adalah orang yang egois terhadap apa yang dimilikinya. Di dalam hal ini ada beberapa hal yang harus kita catat tentang raja yang dimaksud di sini. Dia adalah seorang yang egoistis karena dia berusaha untuk menunjukkan pengakuan tentang dirinya yang kaya raya, dan semuanya itu adalah untuk dirinya. Yang kedua, dia adalah seorang yang hedonis dan konsumeristis. Hedonis karena dia hanya ingin menikmati semua apa yang dia miliki itu. Ketika dia butuh hiburan, dia tinggal panggil biduan-biduan dan biduanita. Ketika dia butuh sesuatu,
dia tinggal panggil budak-budaknya. Dia menikmati segala-galanya, termasuk menikmati kehidupan bersama dengan gundik-gundiknya untuk menyenangkan hatinya. Raja yang dimaksud ini adalah raja yang hedonis, yang memuaskan nafsunya. Tentu saja sebagai raja atau sebagai orang yang kaya raya, yang memiliki segala sesuatu, dia sanggup membelinya. Sehingga dikatakan apa saja yang dilihat oleh hatinya, dia akan beli. Apa yang dilihat oleh matanya, tidak ada yang merintangi untuk dia membelinya. Jadi kelihatan benar dia sebagai seorang konsumeristis yang begitu ingin membeli semuanya, tetapi semuanya untuk kenikmatan dirinya sendiri. Bapak dan Ibu, orang yang memiliki segala-galanya tetapi menikmati untuk dirinya sendiri, dia adalah orang yang sangat egois sehingga dia terkucil dari masyarakat umum. Dia boleh memiliki segala-galanya, tapi dia ibarat seekor burung di dalam sangkar, sekalipun sangkarnya terbuat dari emas dan segala sesuatu serba ada di sana. Dia hanya merupakan orang yang kesepian di tengah-tengah harta yang melimpah ruah. Dia seorang yang tidak bersosial dan tidak punya hati kepada orang banyak. Dia adalah orang asosial dan sekaligus orang yang tidak punya hati kepada orang banyak. Dengan demikian, nyata bahwa sebetulnya dia sangat kesepian. Dia boleh menikmati semuanya. Dia boleh tinggal ambil, tinggal suruh, dilayani, tinggal mengatakan sesuatu, semuanya tersedia dengan begitu cepat di hadapan matanya. Tetapi ketika pada hari tuanya, pada masa akhir hidupnya, dia akan melihat bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam hidupnya, yang dia miliki adalah sia-sia. Mengapa? Karena itu sama sekali tidak akan memberikan kenyamanan bagi hidupnya. Hidup yang sama sekali seperti demikian adalah hidup yang tidak mempunyai ritme, gelombang hidup yang di dalamnya kita sepenuhnya melihat kepada Tuhan sebagai Allah yang menugaskan kita berbuat sesuatu kepada sesama kita. Itu sebabnya ketika dia tidak mempunyai hubungan yang baik dengan hartanya untuk orang banyak, maka dia adalah orang yang memikirkan apa yang dinikmati itu sebagai suatu kesia-siaan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita diminta dengan harta yang melimpah ruah untuk turut memikirkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bagaimana orang-orang yang di sekitar kita ini juga dapat hidup dari kelimpahan yang kita miliki. Tuhan memperkaya seseorang supaya orang-orang yang di dalam kekurangan juga dapat diperkaya melalui kekayaan tersebut. Itu yang tidak dimiliki oleh raja ini yang digambarkan dalam teks ini. Dia tidak memiliki kepekaan terhadap orang-orang yang di sekitarnya. Seandainya dia memiliki kepekaan dengan orang-orang yang di sekitarnya, maka sesungguhnya dia tidak akan mengatakan semua adalah sia-sia. Tentu dia akan mengucap syukur bahwa dia boleh menjadi seorang yang hebat, seorang yang besar, seorang yang kaya, bahkan seorang yang terkaya di Yerusalem, bahkan sebelum orang-orang pada masa dia tetap menjadi orang-orang yang terkaya di sana. Dia orang yang terhebat di sepanjang masa itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita
jangan hidup hanya untuk menikmati dunia ini. Memang kita mungkin akan diberikan oleh Tuhan berbagai kelimpahan berkat, baik berkat-berkat yang diwariskan dari orang tua atau berkat-berkat yang kita cari sendiri, tetapi semua berkat yang kita miliki hendaknya bukan sesuatu yang kita nikmati sendiri. Sebab raja ini di dalam teks ini telah mengatakan semua sia-sia. Dan akhirnya akan menjadi sia-sia ketika kita hanya memikirkan diri sendiri. Hendaknya kita di dalam hidup yang penuh dengan berkat yang telah diberikan Tuhan kepada kita, kita harus turut memikirkan apa yang harus kita lakukan kepada orang-orang yang berada di dalam kekurangan dan kelemahannya. Kita harus turut membantunya. Kita harus turut melepaskan mereka dari kemelaratan itu. Dengan demikian, kita akan menjalani hari-hari kita penuh dengan sukacita. Dan kita tidak melihat hari-hari kita sebagai hari yang sia-sia. Kita akan melihat betapa banyaknya orang-orang yang sudah kita bebaskan dari kemiskinan, kemelaratan, penderitaan, dari rasa kasih kita karena Tuhan telah melimpahi kita. Di dalam firman Tuhan mengatakan, apa gunanya kamu memiliki seluruh dunia ini, tetapi kamu kehilangan nyawamu? Tentu teks ini mau mengingatkan kepada kita bahwa harta itu penting, tapi lebih penting lagi adalah hidup kita, nyawa kita. Orang yang memikirkan hidupnya, tentu hidup yang dimaksud adalah hidup yang di sorga. Hidup di dalam kekekalan, hidup selama-lamanya. Orang yang memikirkan hidupnya, maka dia juga akan memikirkan bagaimana dia boleh melakukan kehendak Tuhan di tengah-tengah orang banyak. Terutama di dalam pemakaian harta benda yang diberikan Tuhan kepadanya. Bagaimana dia boleh membagi-bagikan ini. Bagaimana dia boleh melakukan hal yang baik melalui hartanya kepada orang banyak. Agar dia memperoleh hidup yang kekal selama-lamanya. Berapa kali Yesus berkata, jikalau engkau ingin hidup kekal, juallah hartamu. Bagi-bagilah kepada mereka yang miskin. Perkataan Yesus tentu adalah perkataan yang secara mutlak dia mau katakan, jangan bergantung kepada hartamu, tapi bergantunglah kepada Tuhan. Kalau engkau bergantung kepada hartamu, maka engkau akan kehilangan nyawamu. Tetapi ketika engkau bergantung kepada Tuhan, sekalipun hartamu kau bagi-bagikan, sekalipun engkau tidak memiliki harta lagi, tetapi Tuhan memelihara hidupmu sampai selama-lamanya. Dan Tuhan memberikan hidup yang kekal itu kepadamu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, hidup yang diberikan Tuhan terjamin dengan baik dan memberikan kita sukacita. Sementara hidup yang hanya mengandalkan harta kita, yang puas dengan apa yang kita miliki dan merasa nyaman dan merasa tidak memerlukan lagi kehidupan yang lain, terutama komunikasi dengan Tuhan, itulah kehidupan yang sia-sia. Mencari harta, memperoleh harta, itu tidak sia-sia. Kejarlah upaya yang baik untuk engkau dapat maksimal memperoleh kekayaan di bumi ini. Tetapi gunakan kekayaanmu bukan hanya untuk dirimu sendiri, bukan hanya memuaskan nafsumu sendiri, bukan hanya menikmati kenikmatan dunia ini sendiri, tetapi gunakan hartamu agar orang-orang yang ada di sekitar kita turut menerima bantuan dan segala hal yang baik dari harta kita. Dan mereka akan melihat Tuhan Allah hidup di dalam kehidupanmu, sehingga engkau tidak sia-sia di dalam hidup ini.
Kemudian syukuri apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Tuhan memberikan seberapa besar atau hanya secukupnya, syukuri apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Dan nikmati itu sambil mengucapkan syukur kepada Tuhan. Jikalau engkau dapat melihat kebaikan Tuhan, bagi-bagi juga berkat itu kepada orang lain. Sehingga segala berkat-berkat dilimpahkan kepada Tuhan menjadi berkat yang berguna bagi dirimu dan berguna bagi orang lain. Dan engkau akan mengatakan, puji Tuhan, Dia memberikan kepadaku untuk saya bisa menikmati hidup yang berguna bagi siapapun. Sehingga hidup ini bukanlah hidup yang sia-sia. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, kita pasti akan meninggalkan dunia ini. Cepat atau lambat kita akan pulang ke rumah Bapak di surga. Tetapi apakah yang akan kita bawa ke rumah Bapak di surga? Apakah kita bawa segala kebaikan, amal, pujian, dan segala doa-doa dari orang yang telah kita tolong? Atau justru kita tidak membawa apa-apa? Biarlah kiranya kita membawa sesuatu di hadapan Tuhan. Bahwa sepanjang hidup kita di dunia, baik Tuhan memberikan berkat yang besar atau berkat yang secukupnya, kita akan dapat berbagi kepada orang banyak. Sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang berguna. Jangan nikmati hartamu hanya sendirian dan hanya memuaskan nafsumu. Tapi berbagilah, maka engkau akan melihat hidup yang penuh dengan sukacita dan hidup yang tidak sia-sia. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Tuhan telah mengajarkan kepada kami bahwa segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kami bukan hanya untuk kenikmatan diri kami sendiri, bukan hanya untuk memuaskan nafsu kami sendiri. Kami belajar dari penulis kitab Pengkhotbah bahwa dia mengajarkan raja yang memiliki segala sesuatu, bahkan dia bisa membeli apapun yang dikehendaki hatinya. Pada akhirnya dia mengatakan hidup ini adalah sia-sia. Kami ingin Tuhan menyatakan bahwa hidup ini tidak sia-sia ketika apa yang Tuhan berikan kepada kami dapat kami pergunakan untuk orang banyak. Ajari kami Tuhan menatap hidup ini sebagai hidup yang indah, hidup anugerah yang Tuhan berikan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.